Wahyu pasal 3, zaman Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. The beginning of the creation of God. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah pesan daripada malaikat yang ketujuh itu. Memberitahukan tentang keberadaan kondisi gereja di akhir zaman. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Amin. Itulah sebuah pencobaan yang Tuhan izinkan berlangsung untuk menguji iman kita, untuk membuktikan akan silsilah kita. Amin. Membuktikan silsilah kita. Jika kita adalah anak, maka kita akan tahan uji. Dan kita akan lulus di kursi penghakimannya Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Haleluya. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Oh, terpujilah nama Tuhan. Penghakiman, pemurnian. Penghakiman dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Amin. Dan tidak ada kimiawi atau elemen yang paling bisa memurnikan, mensterilkan selain api. Dan Yohanes Pembaptis berkata, dia akan datang, dia akan membaptis kamu dengan api. Musa katakan di kitab Ulangan, Tuhan Allah kita lah Tuhan Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Amin. Dan itulah apinya Allah. Maka jangan biarkan ada api asing di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ada pengertian asing di dalam hati kita. Jangan biarkan ada penafsiran pribadi di dalam diri kita. Jangan biarkan pertimbangan manusia masih hidup di dalam diri kita. Selain pikiran Kristus yang menguasai kehidupan kita. Ingat, pertimbangan manusia, intelektual manusia, ide manusia jika digabung dengan firman Tuhan yang benar, maka itu adalah sebuah kesatuan yang palsu. Dan Alkitab sudah mengajarkan, amin, dari mulai kitab Kejadian, segala kesatuan yang palsu akan menerima penghukuman. Dan Tuhan sudah tunjukkan dari zaman ke zaman. Sekarang turunkan yang disebut zaman itu ke level individu. Amin. Ke level gereja lokal. Amin. Terlebih ke level individu. Tuhan tidak inginkan ada percampuran, persilangan, hibrid. Zaman kita adalah zamannya hibrid. Kesatuan yang palsu. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya setiap mereka yang memiliki kehidupan Allah dari sejak semula, maka ia pasti mati lebih dahulu atas setiap pertimbangan manusianya, penafsiran pribadinya, setiap dosa yang dia warisi dari kelahiran yang pertama, karena dari kematian akan menghasilkan kehidupan. Tuhan membenci persilangan. Tuhan mengendaki pemisahan total. Air pembasuhan adalah air pentahiran. Air pentahiran bahasa Inggrisnya adalah water separation. Air pemisahan. Tuhan mengendaki pemisahan total. Amin. Dan juga pakaian putih. Haleluya. Ketika si putri Kasdim, amin, yang duduk di atas binatang itu mengenakan baju berwarna ungu, merah kirmizi, ungu dan kirmizi, amin. Tetapi mempelai wanita, haleluya, di Wahyu 19 mengenakan jubah putih. Yang putih bersih, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Baptisan Roh Kudus itu sendiri. Itulah pakaian putih yang Tuhan janjikan untuk dikenakan oleh setiap anak-anak Allah.
Oh, secara khusus di akhir zaman ini, brother. Secara khusus di akhir zaman ketika misteri tentang warna itu disingkapkan. Amin. Warna putih, setan bersembunyi dengan penunggang kuda putihnya di Wahyu pasal 6. Menyerupai yang benar. Amin. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Haleluya. Amin. Dan warna ungu, dia juga punya pakaian dengan warna khasnya. Amin. Tetapi mempelai wanita tetap dengan warna putihnya. Terpujilah nama Tuhan. Dan mereka mengenakan jubah warna putih, jubah putih, maka mereka menikah dengan anak domba. Amin. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi semua di luar warna putih, ketelanjangan yang nampak. Amin. Karena putih adalah warna kebenaran. Dengan kata lain, Anda mengenakan the robe of righteousness. Jubah kebenaran. Yesus katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan dia janjikan, aku akan mengutus roh kebenaran. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Maka setiap orang yang mengenakan jubah kebenaran, maka tidak terlihat lagi dosanya. Amin. Dan bukan ditutup dosanya. Karena jubah kebenaran dan dosa tidak bisa menyatu. Maka dosa itu harus dilenyapkan. Amin. Maka di luar jubah tersebut, Lori, maka setiap orang akan terlihat ketelanjangannya. Amin. Terlihat kebodohannya. Dan mencoba untuk mengenakan jubah putih dengan caranya sendiri. Lihat, yang asli itu menjadi semakin nyata. Nyata palsunya, nyata kebenarannya. Yang satulah mempelai wanita anak domba, istri anak domba. Yang satulah mempelai wanita setan Lucifer, Abaddon, Apollyon.